saya kepala sekolah SMP Negeri 13 ini. Saya dipercayakan menjabat menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 13 ini baru 1 tahun. Sekolah tanggal 20 ini baru 1 tahun saya menjabat kepala sekolah. Jadi mungkin masih sangat muda lah ya, jadi seorang pemimpin kira bisa sebagai pelajar. Kemudian untuk bagaimana ya saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ketika dalam pembentukan moral, ini saya bekerja sama dengan wali kelas. Nah, wali kelas karena yang tahu siswa itu kan wali kelas. Jadi dengan wali kelas saya meminta kepada wali kelas untuk setiap saat untuk mengontrol siswa dalam apanya, bagaimana membuat tugasnya, itu dimudahkan dengan bantuan wali kelas. Karena kan kita nggak bisa bekerja sendiri, wali kelas yang jadi nanti setiap Senin atau itu saya akan minta wali kelas untuk memberikan laporan kepada saya apa-apa yang mereka yang terjadi dalam seminggu ini. Kalau ada anak yang belum masuk, jadi wali kelas terus bertangani terus dengan cepat berlanjut terus. Karena itu nanti di kelas pun ada anak-anak yang memang masalah itu langsung kita hadapi terus kan. Kemudian yang kedua, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan. Itu juga saya bersama guru-guru juga mendiskusikan dulu yang mana yang kita ambil. Jadi saya tidak mengambil keputusan sendiri, bersama guru juga yang mana yang kita ambil untuk yang terbaik, walaupun dua-dua benar ini, tapi yang benar dari yang benar, yang tidak merugikan orang lain yang dalam yang terlibat dalam dilema tersebut. Kita diskusi lah, itu yang sangat ya. Jadi nanti dari hasil keputusan itulah tanpa merugikan pihak orang lain, tanpa merugikan siswa atau orang lain. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini. Tadi saya katakan pasti dengan diskusi, dengan duduk dengan guru rapat. Dan jadi saya tidak mengambil keputusan sendiri, itu tidak bisa. Walaupun saya pemimpin di sini, tapi saya tidak menggunakan hak veto saya sebagai pemimpin mengambil keputusan langsung. Memang ada hal-hal yang juga yang saya bisa mengambil keputusan langsung kan. Itu tidak saya lakukan, pasti saya lakukan sama-sama dengan gurunya. Ya. Kemudian hal-hal apa saja selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Seperti itu kita melakukan pendekatan dulu. Kalau ada etik anak-anak yang buat hal-hal yang tidak etis, kita lakukan pendekatan. Wali kelas yang melalui wali kelas itu melakukan pendekatan terhadap anak-anak. Nanti dari wali kelas, bagaimana mereka berbuat masalah, itu wali kelas dulu memberikan bimbingan sekali, memberikan bimbingan 2 kali kalau dia tidak berubah, memberikan bimbingan 3 kali sampai mereka benar-benar berubah. Yang namanya siswa itu kan masih mencari jati diri ya sebenarnya kan. Kita kan kalau siswanya keras, kita mungkin keras juga. Jadi kita juga harus lembut pada siswa, karena memang siswa ini memang apalagi semakin lama ini zaman ini kan semakin ngeri ya kita lihat ya, dengan pergaulannya, dengan HP di situ kan bisa anak-anak mencari. Jadi kalau hal-hal yang nggak bagus mereka akan, kalau kita nggak cepat tangani, mereka akan membuat salah yang berbaikan. Jadi tetap dengan wali kelas gitu. Dan guru mapel juga gitu, bukan hanya dengan wali kelas, dengan guru mapel juga. Jadi kalau ada anak-anak di dengan guru mapel itu mereka masalah misalnya langsung terus semua guru di sini ikut lah berperan sama-sama mengambil keputusan.
apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Lingkungan, ya, lingkungan itu sangat mempengaruhi akhlaknya anak-anak, sikapnya anak-anak, bagaimana bersikap itu lingkungan sangat menentukan. Jadi dengan lingkungan pun, dengan masyarakat juga yang mungkin gimana ya, saya bilang kurang mendukung, enggak juga ya, cuman mungkin karena memang rata-rata masyarakat kita di sini tamat SD mungkin ya, wali muridnya banyak tamat SD gitu, jadi kan agak ilmunya juga kurang untuk mendidik. Jadi di sini tantangan kita bagaimana kita bersama orang tua mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang memang bermoral. Kalau memang yang urgent, yang penting itu saya langsung di tempat, langsung kita selesaikan, terus jangan berlanjut-lanjut. Karena kan kalau kita kecilkan yang kecil, jangan terlalu yang besar. Yang kecil itu kan kita tiadakan terus, ya. Kalau kita memang kalau memang kita kita lama-lamakan terus, itu dia akan menjadi besar, gitu kan. Tapi kita juga punya waktu. Misalnya kalau memang udah kita ada periode nanti satu saat kita akan panggil orang tua untuk mendiskusikan pada orang tua, dan juga waktu itu. Jadi kalau memang urgent, kita langsung selesaikan. Tidak kita biarkan lama-lama. Tapi periodenya juga ada. Misalnya pada saat pembagian rapor, biasanya kan itu kita akan panggil orang tua. Atau nanti misalnya ada suatu kegiatan yang perlu dilakukan orang tua, kita akan panggil orang tua lagi. Ada faktor-faktornya ya. Seperti tadi faktor lingkungan mungkin ya, kemudian apa lagi ya saya katakan ini, kalau kita lihat di sini ada yang orang-orang yang berkepentingan khusus misalnya kan, ini anak pejabat misalnya ini. Tapi walaupun seperti itu harus ngambil keputusan juga, ya kan? Bisa ya dengan diskusi tadi gimana kita menghadapi orang-orang seperti ini. Pembelajarannya ya mungkin kita menjadi lebih dewasa gitu, dalam hal pemikiran, dalam hal menyelesaikan masalah. Jadi kan setiap masalah itu kan membuat kita menjadi lebih dewasa. Jadi bukan membuat suatu momok lah masalah itu bagi kita kan. Harus kita hadapi memang masalah itu. Jangan kita lari dari masalah, sehingga membuat kita menjadi lebih dewasa dalam mengambil keputusan, dalam mengambil tindakan. Saya demikian aja. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi membantu Santi dalam membuat kedepannya lagi. Demikian aja. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saddam Husin. Saya sekarang sedang diberikan amanah sebagai kepala sekolah SMP IT Riyadatul Qulub yang berada di Baloi, Kecamatan Lamangat, Kota Losmawe. Saya mengidentifikasikan kasus dilema atau rujukan moral. Itu yang pertama, saya situasi yang terjadi pada saat itu ketika memilih benar vs benar atau sama-sama benar. Kemudian yang kedua, bujukan moral. Bujukan moral, dua keputusan antara benar dan salah. Saya mengambil keputusan ketika ada suatu masalah. Yang pertama, saya berpedoman pada peraturan sekolah. Kemudian yang kedua, saya lihat, saya identifikasi apa masalahnya. Kemudian saya panggil siapa yang bersalah. Kemudian saya berikan keputusan terus, dan saya berikan peluang juga kepada yang memiliki masalah. Contohnya, ada seorang guru yang beliau di sekolah ada jualan, padahal di sekolah itu ada peraturan bahwa guru tidak boleh sekolah. Tapi kalau beliau tidak berjualan, sedikit kebutuhan ekonomi beliau. Jadi keputusan kepala sekolah yang pertama, memperingatkan kembali kepada guru tersebut, kalau boleh, kalau mengenai jualan itu di sekolah tidak diizinkan, akan tetapi yang diizinkan di sekolah yaitu boleh berjualan di tempat lain, asalkan tepat waktu dalam proses belajar dan mengajar dan tidak menghambat dalam proses pembelajaran guru tersebut. Terima kasih. Baiklah, langkah-langkah atau prosedur saya menghadapi masalah tersebut. Yang pertama, saya identifikasikan masalahnya, apa masalahnya. Yang kedua, saya dilihat di prosedur sekolah atau peraturan-peraturan tertentu di sekolah, apakah masalah itu masalah berat atau ringan, atau masalah memang bisa kita berikan. Kemudian yang ketiga, saya akan melihat hasil akhirnya. Bagaimana hasil akhirnya? Apakah hasil akhirnya itu masalah itu, oh ini masalah yang ringan, maka saya akan memberikan kepada guru tersebut keringanan. Adapun cara saya menganggap peraturan yang saya buat efektif adalah, itu saya lihat di etika, dilema etikanya itu tidak mengganggu peraturan atau tata sekolah. Jadi ketika tidak mengganggu tata tertib sekolah, maka masalah tersebut tidak diperpanjangkan atau memberikan guru itu keringanan. Adapun tantangan kepala sekolah dalam mengambil keputusan pada kasus tersebut adalah, yang pertama, ada guru yang merasa ketika ada peraturan ini beliau puas, dan yang kedua, ada guru dengan ada keputusan ini dia merasa cuek. Nah, kenapa rasa tidak nyaman atau merasa tidak setuju dengan pendapat atau peraturan sekolah ini? Pada saat pengambilan keputusan yang saya ambil, yang pertama adalah saya
akan memberikan jangka waktu untuk guru tersebut. Yang kedua, kami panggil beliau ketika masalah tersebut terjadi lagi. Jadi sudah ada teguran. Yang pertama teguran lisan, yang kedua saya tegur dengan skorsing mengajar selama 2 minggu. Kemudian yang terakhir beliau mengulang lagi masalah ini. Kami berikan keputusan bahwa beliau tidak bisa lagi atau putus kontrak di sekolah ini. Yang membantu saya dalam mengambil keputusan ini adalah yang pertama dari pihak wakaf kurikulum. Dia akan melihat bagaimana guru tersebut layak nggak beliau kita berikan peluang sekolah ini, kemudian siswanya. Dan yang saya petik adalah yang pertama, dengan membuat suatu peraturan di sekolah dengan tegas, maka sekolah itu akan mendapat sekolah yang aman dan yang terorganisir.